Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPU, selamat datang di Musi TV bersama saya Meli Ziliana di acara program podcast kita KPU Berdasi, KPU Berbicara Demokrasi. Telah hadir bersama saya anggota KPU Kota Palembang, ada Pak Kurniawan SE. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabarnya? Oke, dia Bapak ya. Bisa dibilang terkait mengenai KPU saat ini yang tidak melaksanakan pemilu ya. Apa sih yang dilakukan dari KPU Kota Palembang itu sendiri, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami dari KPU Kota Palembang, terutama saya Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, ini ada beberapa kegiatan yang memang saat ini telah ditentukan atau diprogramkan di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah ya tadi seperti yang Mbak sampaikan tadi adalah KPU Berdasi. Ini salah satu media kami di channel YouTube KPU Kota Palembang, yaitu KPU Berbicara Demokrasi. Dan ini bentuk dari keinginan kami kepada masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana demokrasi di Kota Palembang itu lebih baik, berjalan sebagaimana mestinya. Itu salah satu dari program yang kita canangkan di tahun 2021 ini. Ada juga beberapa program lainnya. Yang pertama adalah terkait dengan kita akan melaksanakan lanjutan dari Safari Demokrasi di tahun 2020 yang lalu. Kita sudah menyelenggarakan Safari Demokrasi ke 7 partai politik atau 8 partai politik serta pemilu tahun 2019. Dan saat ini di tahun 2021 akan kita lanjutkan di sisa dari perjalanan safari politik tersebut. Jadi bukan hanya partai politik yang ada di parlemen, tetapi semua partai politik peserta pemilu. Jadi ada 16 partai politik yang ada di Kota Palembang ini akan kita kunjungi terkait dengan mensosialisasikan beberapa program yang dicanangkan oleh KPU Kota Palembang. Oke Pak ya. Dan KPU Kota Palembang sendiri nantinya akan yang namanya mengundang siapa saja nih Pak, dari kalangan mana saja di podcast ini? Untuk media, ini adalah salah satu saja itu. Salah satu dari media yang kita garap di KPU Kota Palembang. Jadi bukan hanya YouTube, tapi juga ada Instagram, ada juga Facebook, ada juga Twitter dan website yang ada. Mungkin semua masyarakat Kota Palembang juga bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan KPU Kota Palembang ini sendiri, ya. Nah, jadi untuk program yang baru kita canangkan saat ini di tahun 2021 adalah KPU Berdasi atau KPU Berbicara Demokrasi ini. Kita berbicara bagaimana proses demokrasi di Kota Palembang ini berjalan dengan baik dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan siapa saja, gitu ya, seperti yang Mbak tanyakan tadi, siapa saja orang-orang yang akan diundang, sebenarnya banyak. Jadi kita ini akan mengundang mungkin ya dari KPU Kota Palembang ini stakeholder yang ada di pemerintahan, misalnya Kesbangpol, dari TNI, Polri, tokoh-tokoh partai politik, anggota DPR, dan mungkin juga bahkan orang-orang yang peduli terkait demokrasi, mungkin juga pengamat dan lain sebagainya. Jadi semua elemen saat ini kita akan undang di podcast ini atau di channel YouTube KPU Kota Palembang ini, sehingga kawan-kawan yang saat ini menjadi pemerhati demokrasi di Kota Palembang ini bisa melaksanakan atau berbicara bagaimana sebaiknya demokrasi di Kota Palembang itu berjalan dengan baik. Dan kalau kita ngebahas nih Pak mengenai partisipasi pemilih, sekitar kemarin itu mencapai 80%. Apa sih strategi KPU Kota Palembang untuk yang namanya meningkatkan lagi partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Pak? Iya, jadi pemilu 2019 kemarin kita KPU Kota Palembang sudah mendapatkan partisipasi masyarakat lebih kurang di angka 82%. Artinya itu sudah sangat maksimal terkait dengan partisipasi masyarakat. Kenapa saya katakan sangat maksimal? Kita ada pemilih lebih kurang 1,2 juta mata pilih Kota Palembang ini sendiri di tahun 2019 kemarin, gitu ya. Lebih kurang gitu ya. Nah, 82%-nya ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi itu di Pilkada kemarin di 2018 maupun di pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019. Nah, ini kami sangat bangga. Artinya masyarakat Kota Palembang ini sudah cukup cerdas
dan sangat cerdas sebenarnya terkait dengan bagaimana mereka menyalurkan aspirasi mereka terhadap legislator yang saat ini duduk di parlemen, terutama di DPRD Kota Palembang. Nah, strategi yang kami buat gitu ya di tahun 2021 ini bersama rekan-rekan dari divisi Parmas, khususnya gitu ada subkoordinator, ada staf-staf dan tenaga pendukung lainnya yang memang ada di divisi Parmas. Ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks kita mensosialisasikan. Jadi jajaran sekretariat, terutama di divisi Parmas itu sendiri, mensosialisasikan kepada pemilih pemula. Jadi kita bekerja sama dengan Kesbangpol Kota Palembang, dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan stakeholder lainnya gitu ya, untuk bagaimana kita memberikan informasi-informasi, mencerdaskan kepada masyarakat bahwa ini loh kondisi demokrasi di Kota Palembang. Jadi walaupun di 2020 kemarin kita tidak menyelenggarakan pemilu kada, tetapi informasi-informasi demokrasi atau informasi-informasi politik sampai kepada masyarakat di Kota Palembang. Nah, kembali lagi di podcast ini ya Pak ya. Apa sih rencana lain KPU Kota Palembang ya untuk membuat yang namanya program lainnya guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya di Palembang? Jadi program lainnya itu mungkin hampir semua divisi. Jadi kita itu ada divisi data dan informasi yang dikomandoi oleh Bu Munawaro ya. Ada juga divisi teknis penyelenggaraan oleh Pak Joni, ada divisi hukum itu yang dikomandoi oleh Pak Kurniawan, dan divisi KUL atau keuangan kronologis yang dikomandoi langsung oleh Ketua KPU Kota Palembang. Jadi semua divisi sebenarnya ada program-program tersendiri yang memang telah dirancang, yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini sebagai program kerja komisioner dan jajaran staf yang ada di lingkungan sekretariat KPU Kota Palembang ini sendiri. Jadi kita juga selain dari program-program yang telah dirancang atau disusun melalui dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di tahun 2021, alhamdulillah syukur kita di tahun 2021 ini sendiri kita mendapatkan hibah, mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Palembang, dalam artian bahwa pemerintah Kota Palembang peduli terhadap proses demokrasi di Kota Palembang ini sendiri. Jadi kami diajak oleh pemerintah Kota Palembang melalui Kesbangpol untuk mensosialisasikan berbagai program, berbagai acara dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara bersama oleh KPU Kota Palembang bekerjasama dengan Kesbangpol dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Iya, kalau misalkan Bapak sebagai anggota KPU Kota Palembang, harapan besar Bapak itu mengenai program-program ke depan ini seperti apa? Yang pasti kita mencoba bahwa program yang kita canangkan di tahun 2021 ini, terutama yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu podcast, ada Rumah Pintar Pemilu, dan nantinya di tahun 2021 ini juga akan ada sekolah demokrasi, dalam hal ini pembentukan kadar demokrasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Palembang. Artinya program-program yang kita canangkan di tahun 2021 ini bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan demokrasi atau politik kepada masyarakat Kota Palembang. Jadi di tahun 2021 ini sendiri kita menargetkan 200 kader gitu ya. 200 kader yang ada di 18 kecamatan, yang tersebar di 18 kecamatan, baik itu masyarakat umum, mahasiswa, OKP dan lain sebagainya, itu kita undang, kita ajak menjadi kader demokrasi yang nantinya sebagai penyambung lidah ya, sebagai penyambung lidah bagi dari KPU kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Oke Pak, closing statement ya Pak ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai demokrasi atau tentang kepemiluan? Jadi saya berharap kepada masyarakat, terutama saat ini kita KPU Kota Palembang ini sendiri sedang menyusun atau perbaikan data pemilih berkelanjutan atau DPT itu sendiri. Saya berharap kepada masyarakat yang usianya sudah 17 tahun itu sudah melaksanakan untuk rekam KTP, sehingga data dan informasi yang penduduk Kota Palembang terutama yang sudah 17 tahun atau telah menikah itu bisa kita akses untuk
menjadi atau dimasukkan ke dalam data pemilih, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Kota Palembang akan lebih baik dan lebih cerdas mendapatkan informasi-informasi terkait dengan politik, terkait dengan demokrasi di Kota Palembang ini dari lembaga-lembaga yang memang sifatnya resmi. Dalam hal ini mungkin ada KPU, ada Bawaslu, semua level pimpinan atau semua jajaran itu semuanya ada. Jadi bukan hanya sebatas informasi-informasi kok, gitu ya. Jadi masyarakat Palembang ini memang masyarakatnya heterogen, gitu ya. Masyarakatnya heterogen, jadi mereka bisa mengakses, gitu ya, mengakses dengan cepat bagaimana informasi-informasi terkait demokrasi di Kota Palembang itu sendiri. Ya, sama-sama kita tahu tadi Mbak, bahwa Palembang saat ini sudah banyak nih yang mencoba untuk menyampaikan visi, menyampaikan misi terkait dengan progres di tahun 2024 nanti pada saat pemilu kada. Artinya masyarakat Palembang ini sendiri sudah cerdas bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana mereka akan menyalurkan aspirasi mereka. Dan saya berharap sekali lagi masyarakat Kota Palembang untuk tidak golput, ya, itu yang pasti. Yang kedua adalah mereka harus lebih cerdas terkait dengan demokrasi dan politik di Kota Palembang. Oke, terima kasih Pak ya atas perbincangan hangat kita pada hari ini. Dan terima kasih juga Sobat KPU yang telah mendengarkan podcast kita dan juga menonton podcast kita di Musi TV dalam acara program KPU Berdasi, KPU Berbicara Demokrasi. Saya Mazina pamit, jangan lupa bisa memfollow akun media sosial media kita dan pantau terus sosial media KPU Kota Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.